Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, kelas 3B yang selalu Bapak Guru cintai dan selalu banggakan, ya. Untuk pagi ini, di hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ya, jadi anak-anakku sekalian, karena hari ini kita punya banyak jam tematik, ya. Kita mulai setengah 9 sudah masuk jam tematik dan itu sampai jam 9.30, ya. Kemudian istirahat setengah jam, setelah itu kita lanjut lagi jam 10 sampai jam 11, ya. Makanya Bapak Guru mengambil langsung dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, semua pembelajaran ini mulai 5 sampai 6 itu Bapak Guru buat dalam bentuk video, tetapi Bapak Guru mohon maaf sebelumnya, ya, karena Bapak Guru tidak bisa membuat poin-poin yang menarik, ya. Bapak Guru hanya bisa menampilkan scan buku seperti ini, ya, karena Bapak Guru sangat banyak kegiatan, ya. Jadi itu pun sebenarnya kemarin saya berpikir untuk melakukan video conference dengan anak-anakku semua hari ini, tetapi karena ternyata besok jadwalnya Bapak Guru juga mulai jam 8 sampai setengah 12, ya. Bapak Guru juga harus belajar, ya. Kami juga menggunakan video conference, makanya saya membuat video pembelajaran malam ini untuk anak-anakku semua pelajari sekarang, ya. Oke, jadi baiklah anak-anakku sekalian, saya berharap anak-anakku tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kita tetap berharap dan terus berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, ya. Pandemi segera berlalu sehingga kita semua bisa kembali masuk di kelas, ya. Biar Bapak Guru dengan anak-anakku semua bisa langsung bertatap muka lagi, kita berinteraksi langsung di kelas, ya, biar pembelajarannya akan lebih efektif. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, ya, tapi kita harus bersabar, mudah-mudahan kita bisa melalui semua ujian ini sehingga Allah membalas kesabaran kita dengan nikmat yang lebih baik lagi, ya. Oke, amin. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama membaca doa untuk memulai pelajaran kita hari ini, ya. Kita baca sama-sama, tangannya diangkat, ya, kepalanya ditundukkan dan sama-sama mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah, ya, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi anak-anakku sekalian, kita langsung saja, ya, masuk di pembelajaran 5. Jadi saya bacakan dulu apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini. Yang pertama yaitu kita akan menuliskan, ya, kita akan belajar menuliskan catatan hasil wawancara. Ya, saya kira kemarin di anak-anakku sekalian di pembelajaran 4 itu sudah belajar bersama dengan Ibu Ana. Di pembelajaran 4 itu ada membuat wawancara, ya, atau melakukan wawancara untuk bagaimana cara merawat tanaman, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah. Ya, jadi anak-anakku sekalian nanti akan lebih paham bagaimana perbedaannya ketika ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri-sendiri dengan ketika pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat garis bilangan dari soal penjumlahan, ya.
Jadi kita juga akan belajar tentang soal garis bilangan ya. Jadi kita juga akan belajar tentang garis bilangan ya. Ya, dari penjumlahan yang ada. Oke, jadi anakku sekalian, silahkan dibuka bukunya. Kalau layarnya Bapak Guru ini kurang jelas ya, karena ini juga buku yang sama saya scan ya. Jadi pembelajaran 5, saya langsung baca saja, kemudian nanti kita jelaskan sama-sama ya. Oke, ayo mencari informasi. Nah, tumbuhan yang ada di halaman dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? Kamu dapat mencari informasi dari buku atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai rasa syukur kita, maka salah satu yang dapat kita lakukan adalah kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Ya, karena jangan hanya menanam tumbuhan kemudian berharap akan tumbuh besar lebat tanpa dipelihara ya. Jadi anakku sekalian harus paham bahwa ketika kita menanam tumbuhan misalnya depan rumah atau di kebun ya, kita harus selalu menyiramnya ya. Kemudian dibersihkan ya, dibersihkan ketika ada rumput-rumput liar di sekitarnya, itu harus dibersihkan. Ya, kenapa harus dibersihkan? Karena nanti zat-zat makanan yang ada di sekitar tumbuhan itu kalau dimakan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya atau tumbuhan liar, maka tanaman peliharaan kita itu akan kekurangan makanan sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan subur. Ya, begitupun ketika kering, ya nanti bukan cuma tidak bisa mengisap zat-zat makanan dari dalam tanah, tetapi dia juga nanti akan layu. Ya, kemudian selanjutnya kita juga harus memperhatikan ketika kita memperhatikan kurang subur ya, nanti bisa diberikan pupuk ya, pupuknya bisa pupuk kompos atau pupuk kimia yang dibeli ya. Ya, kemudian saya lanjutkan. Pada pembelajaran 4, kamu telah melakukan wawancara kepada narasumber tentang cara menanam dan merawat tanaman ya. Nah, ini buatlah catatan hasil wawancara tersebut, tuliskan dalam tabel berikut ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau kita mau melakukan wawancara, saya kira anakku sudah memperhatikan ya, di pembelajaran 4 sudah dijelaskan oleh Ibu Ana bagaimana membuat daftar pertanyaan atau melakukan wawancara ya. Jadi di sini kita bisa sebelum kita melakukan wawancara kepada narasumber ya, narasumber itu adalah orang yang akan kita tanya tentang bagaimana cara menanam dan merawat tanaman. Nah, anak-anakku sekalian bisa nanti langsung menulis di sini 1 2 3 4 5 6. Kemudian di daftar pertanyaannya di sini kita siapkan memang ya. Kita siapkan daftar-daftar pertanyaan yang akan kita berikan kepada narasumber. Misalnya di sini ya, bagaimana cara menanam mangga misalnya ya. Nanti ini dikosongkan. Nah, baru kita temui narasumbernya. Pak, boleh bertanya enggak? Nah, tapi sebelumnya kita harus memperhatikan aturan seperti di pembelajaran 4 bahwa sebelum kita melakukan wawancara, kita harus minta izin ya. Kemudian kita memperkenalkan diri. Nah, jangan langsung bertanya ya. Kalau langsung bertanya nanti tidak dijawab pertanyaannya ya, wawancaranya tidak berhasil. Jadi harus sopan ya. Nah, kemudian daftar pertanyaan yang lain juga seperti itu, ditulis di bawah sampai sini ya. Kalau 5 ya sampai sini saja, kalau 6 sampai sini. Nanti daftar pertanyaannya itu akan ditanyakan dengan baik kepada narasumber ya. Ditanyakan dengan sopan maksudnya ya, supaya narasumbernya bisa memberikan jawaban yang betul-betul akurat sesuai dengan apa yang anak-anakku harapkan. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas. Kalau mau latihan di rumah boleh, ya narasumbernya itu boleh ayah, boleh mama atau kakak. Oke, nah sekarang kita ayo membaca. Ketika melakukan tugas kelompok, Nina dan teman-teman berbagi tugas. Ya, ini bukan berbagai ya,
ketika melakukan tugas kelompok, Nina dan teman-teman berbagi tugas, ya. Ini berbagi ya. Dengan berbagi tugas, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Begitu juga di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran dengan tugas masing-masing. Di dalam keluarga Nina ada pembagian tugas. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencari nafkah. Ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur segala kebutuhan di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau di keluarganya Nina, itu pembagian tugasnya itu sangat jelas ya. Dimana ayahnya sebagai kepala rumah tangga ya, tapi saya kira anak-anakku ayahnya semua juga adalah kepala keluarga ya, tetapi bedanya di sini. Yang bertugas mencari nafkah itu hanya ayahnya Nina, ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi di antara anakku sekalian itu ada yang ayahnya bertugas mencari nafkah dan ibunya juga mencari nafkah ya, bekerja di luar. Nah, siapa yang ibu rumah tangga? Kadang ada yang mempekerjakan orang lain ya, orang pembantu rumah tangga ya di rumah. Ada juga yang tidak, ibunya bekerja tetapi mungkin pekerjaannya agak ringan ya. Kemudian selain bekerja dia juga adalah mengurus rumah tangga ya. Nah, jadi itu bedanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nina dan Adi juga memiliki tugas. Tugas utama Nina dan Adi adalah belajar. Nah, apa yang menjadi tugas utama Nina dan Adi ini juga adalah tugas anak-anakku semua. Ya, jadi saya kalau di kelas itu sering sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa tugasnya anak-anakku sekalian itu adalah belajar dan belajar ya. Jadi makanya jangan bermalas-malas belajar, karena tugasnya anak-anakku itu hanya belajar saja ya. Kalaupun misalnya kita membantu orang tua ya itu adalah tugas tambahan ya. Jadi anak yang baik itu setelah belajar ya maka dia akan membantu ayah dan ibu di rumah ya, sebagai ucapan terima kasih kita ya kepada ayah dan ibu karena dia telah merawat kita ya, menyediakan semua kebutuhan kita ya, bahkan mungkin sampai sekarang ya disediakan pakaiannya ya, dicucikan, kemudian disiapkan makanannya, dibangunkan pagi-pagi untuk bersiap-siap belajar lagi ya. Karena bapak ibu kita di rumah itu sangat memahami bahwa tugas kita itu adalah belajar ya. Itu nanti sebagai bekal anak-anakku sekalian supaya nanti sukses di masa depannya ya. Oke. Selain itu mereka bertugas menjaga kebersihan rumah. Nah, ini tugas tambahannya yang Bapak Guru tadi sampaikan ya. Pakaian kotor tidak boleh berserakan di kamar. Mereka juga bertugas merapikan mainan setelah digunakan. Nina dan Adi juga sering membantu pekerjaan rumah, misalnya bersama ayah membersihkan kendaraan dan membersihkan halaman rumah. Ya, saya ingat waktu kita video conference kemarin itu minggu lalu ya. Saya tanya siapa yang membantu ayah membersihkan rumah, siapa yang membantu ayah membersihkan, mama membersihkan rumah. Wah, semua angkat tangan ya, semangat sekali. Berarti saya sangat yakin bahwa anakku semua adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar ya, dan sangat senang membantu ayah dan ibunya di rumah ya, menjaga kebersihan, kemudian merapikan rumah dan lain sebagainya ya. Walaupun begitu, anak-anakku tidak boleh menjadikan alasan saya tidak bisa lagi belajar karena capek ya, tapi harus tetap semangat ya. Tugas yang paling utama buat anak-anakku sekalian itu adalah belajar ya. Selain itu ya membersihkan rumah, menjaga ketertiban rumah, membantu ayah dan ibu di rumah juga ya. Oke. Nina dan Adi melaksanakan tugas dengan disiplin. Dengan kedisiplinan mereka, tugas ibu terasa lebih ringan. Kalau tidak disiplin ya kasihan ibu ya. Kain kotor ada di mana-mana, mainannya sudah main ditinggalkan ya, kan kasihan ya. Jadi harus dirapikan dulu. Setiap anggota keluarga di rumah Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Kehidupan di rumah berjalan dengan teratur. Keluarga Nina dan
juga hidup dengan rukun, ya. Mereka hidup rukun keluarganya Nina. Ayo bercerita, apakah di rumahmu ada pembagian tugas? Ya tentu saja ya. Walaupun tidak persis sama dengan Nina, tetapi saya sangat yakin bahwa semua anakku yang ada di kelas 3B itu pembagian tugasnya di rumah itu sangat jelas ya. Siapa yang membersihkan kamar mandi misalnya, siapa yang membersihkan tempat tidur ya, siapa yang misalnya hari Minggu kemudian kerja bakti, siapa yang mengelap kaca, siapa yang kaca jendela, siapa yang mengelap meja ya, kemudian siapa yang menyapu, siapa ngepel ya, itu semua sudah dibagi-bagi tugas ya. Apakah kamu selalu melaksanakan tugasmu? Pernahkah kamu tidak melaksanakan tugasmu? Apa yang akan terjadi? Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, sayang sekali ya, kita tidak bisa bercerita sama teman-teman di depan kelas karena lagi jaga jarak sekarang ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sudah masuk berhitung sekarang anak-anakku sekalian ya. Ini ada garis bilangan ya. Kita baca dulu dari atas. Karena di depan saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan belajar tentang garis bilangan. Oke. Nina membantu ibu membersihkan dan merapikan halaman. Nina menemukan ranting kering di halaman. Nina pun mengambil ranting tersebut. Nina ingin membuat hiasan dari ranting tersebut. Ia memotong ranting tersebut menjadi 2 bagian. Panjang potong ranting pertama adalah 6 cm, sedangkan ranting kedua panjangnya 5 cm. Berapakah panjang ranting mula-mula? Nah, ini maksudnya berapa panjang ranting mula-mula itu adalah berapa panjangnya ranting sebelum dipotong ya. Sebelum dipotong menjadi 2. Ada yang 6 cm, ada yang 5. Jadi kira-kira berapa panjangnya? Ya, mari kita lihat ya. Kita akan menggunakan garis bilangan untuk melihat berapa. Pengetahuan mengenai garis bilangan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan seperti di atas. Ayo perhatikan penyelesaian berikut untuk menjawab soal di atas. Penyelesaian. Pertama ya, gambarkan garis bilangan. Setelah itu gambarkan kedua ranting pada garis bilangan. Nah, anakku sekalian bisa menggunakan mistar ya. Kemudian mulai dari sini tarik garis lurus ke sana pakai mistar. Kemudian dikasih tanda panah. Ini tanda panah ke kiri atau ke kanan, itu maksudnya adalah tak terhingga. Jadi setelah 0 itu nanti ada lagi -1, -2 dan seterusnya ya. Tapi ini anakku belum pelajari. Kita baru sampai di bilangan 0 sampai dengan seterusnya ya. Nah, yang pertama tadi berapa? Ya, 6 cm. Berarti ini adalah ranting yang pertama. Kita mulai kalau mengukur itu kayak di mistar, kita mulai dari 0 ya. Jadi bukan dari sini ya. Ini sudah disampaikan waktu kelas 2. Kita mengukur ukurannya itu adalah dari 0, bukan dari ujung mistar ya, atau ujung dari garis bilangan ini, tapi kita lurus dengan 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pas di sini ya, 6 cm. Nah, kemudian yang kedua adalah 5 cm. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6, ini 5. Berapakah jumlahnya? Ya, 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, jadi beginilah ranting sebelum dipotong menjadi 2. Panjangnya adalah 11 cm. Oke. Jadi panjang ranting mula-mula adalah 11 cm. Ya, jelas ya anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk soal latihan. Kalau kita sudah masuk soal latihan berarti materinya sudah selesai ya. Oke, nah sekarang ini soal apakah kita jawab sama-sama atau kita lanjutkan saja, atau anakku mungkin ada yang mau kerja sendiri ya. Ya, kita jawab sama-sama saja ya. Karena nanti masih ada pembelajaran 6 ya. Nanti di pembelajaran 6 saya akan kasih tugas ya. Jadi diselesaikan dulu, dengarkan dulu semua penjelasannya Bapak Guru mengenai materi kita pada hari ini.
Nanti setelah paham baru nanti tugasnya akan gampang dikerjakan. Perhatikan gambar tanaman di samping. Buatlah 3 pertanyaan yang berkaitan dengan cara menanam dan merawat tanaman pada gambar. Jadi ini adalah gambar mangga ya. Sebagai latihan saja ya. Anak-anakku di rumah nanti boleh menambahkan. Saya kasih contoh. Satu misalnya buatlah 3 pertanyaan yang berkaitan dengan cara menanam dan merawat tanaman pada mangga. Ya. Ini. Ya, misalnya bagaimana cara menanam tanaman ya, tanaman mangga ini. Misalnya apakah yang ditanam ketika kita ingin menghasilkan sebuah mangga, pohon mangga ya. Ya, maksudnya apakah pohonnya kita tanam ya, rantingnya atau batangnya kita tanam kembali atau mungkin bijinya ya. Dan aku boleh membuat pertanyaan dengan melihat itu. Ya. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan ya. Jadi ini boleh dikasih pertanyaan. Contoh misalnya gambar di samping atau gambar mangga di samping atau mangga di samping dapat dikembangbiakan dengan cara apa? Ya. Ini kan kita membuat pertanyaan saja ya. Jadi kalau aku membuat pertanyaan itu ada 6 kata tanya ya yang biasa kita gunakan. Yang pertama apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, siapa. Nah, tapi siapa itu menanyakan orang. Berarti ini bukan orang, yaitu tidak bisa dipakai siapa. Tapi yang lain semua bisa ya. Oke. Untuk latihan di rumah boleh nanti dicoret-coret bukunya di atas. Buat 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ya tentang cara menanam dan merawat mangga ini ya. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat dari pembagian tugas di rumah? Ya, ini kalau ini manfaat ya, manfaatnya, keuntungannya kalau kita bekerja sama di rumah atau bekerja bakti ya, atau kita pembagian tugas ya, memiliki tugas yang berbeda-beda ya, itu tentu saja meringankan pekerjaan. Ya, kalau misalnya hanya 1 orang, dia yang lap jendela, dia yang lap meja, dia yang menyapu, kemudian dia yang ngepel ya. Itu bayangkan luar biasa capeknya. Itu kalau sendiri ya. Tapi kalau misalnya di rumah ada anggota keluarganya yang lain, misalnya ada 4 ya, 1 di keluarganya Nina misalnya ya, Nina menyapu, kemudian Adi mengepel membersihkan jendela, kemudian ibu mengepel ya, dan ayah menggunakan sapu panjang untuk menghilangkan laba-laba yang ada di plafon misalnya ya. Nah, itu bisa saja ya, jelas. Kalau 1 orang mengerjakan itu yang seharusnya dikerja 4 orang ya, itu tentu saja berat ya. Jadi manfaatnya itu ketika kita ada pembagian tugas di rumah, maka pekerjaan akan cepat selesai dan mudah ya, kita mudah menyelesaikannya, dan itu tentu saja cepat selesai ya, pekerjaan akan menjadi ringan. Kemudian yang ketiga, gambarkan garis bilangan untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, Nina mempunyai 2 helai daun dengan panjang 7 cm dan 9 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Ya, ada daun 2 helai, yang satu panjangnya 7 cm dan yang satu 9 cm. Berapa panjang kedua daun tersebut? Ya, maksudnya ini kalau disambung ya, disambung daunnya berapa panjangnya. Nah, anak-anak sekalian boleh perhatikan dulu di sini garis bilangan ya. Garis bilangan ini tadi berapa ya? 7 dengan 9 ya. Oke. Nah, ini dia. 7 dengan 9. Jadi kita mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 di sini berarti panjangnya di sini sampai di sini 7. Kemudian yang kedua 9, 1, 2, 3, 4, 5 udah cukup ya. Oke.
Kalau tidak cukup berarti nanti anakku bisa membuat lagi ya, lebih panjang lagi. Ini kan tadi saya sudah sampaikan ya, tak terhingga. Ya, jadi Bapak Guru minta maaf lagi ya, karena seharusnya ini Bapak Guru sudah siapkan ya. Cuma karena ini sudah malam, baru saya ingat bahwa ternyata besok saya tidak bisa video conference dengan anak-anakku sekalian ya. Tapi saya kira anakku sudah paham sampai di sini ya. Yang jelas ini panjang 7 cm ya. Kemudian garis bilangan selanjutnya itu 9. Ya, berarti nanti 7 tambah 9 ya. 7 di sini, kemudian tambah 9 di sini, itu jumlahnya itu adalah ya 16 ya. Bagus sekali, 16. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 16 cm. Ya, kita lanjut yang bagian B. Adi memotong lidi menjadi 2 bagian untuk membuat prakarya. Oh ya, saya ulangi ya, Bapak Guru salah membaca. Adi memotong lidi menjadi 2 bagian untuk membuat prakarya. Panjang potongan pertama adalah 10 cm, sedangkan potongan kedua adalah 12 cm. Berapakah panjang lidi mula-mula? Nah, anakku ini bisa juga dibuatkan garis bilangan. Tetapi kalau anak-anakku mau menjumlahkan dengan cara bersusun pendek, itu boleh juga, karena ini adalah penjumlahan ya, berapa panjang lidi mula-mula. Jadi lidinya ini sebenarnya panjang pertama, kemudian dipotong 2. Setelah dipotong 2, ada yang ukurannya 10 dan ada yang ukurannya 12. Nah, kemudian kita akan berapa panjang lidi mula-mula. Ya, tentu saja kalau kita ingin mengetahui panjang sebelum dipotong, ya potongan pertama dengan potongan kedua itu dijumlahkan. Jadi panjangnya lidi adalah 22 cm ya. Oke, sekira sudah cukup jelas anak-anakku sekalian ya di pembelajaran 5 ini. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran 5, dan untuk sekarang anak-anakku boleh istirahat dulu ya, istirahat dulu. Nanti setelah istirahat nonton videonya Bapak Guru lagi yang 1 di pembelajaran 6 ya. Nanti saya akan lanjutkan menjelaskan pembelajaran 6, dan nanti tugasnya untuk pembelajaran 5 ini tidak ada, tetapi anak-anakku harus nonton pembelajaran 6, video di pembelajaran 6, supaya anak-anakku mengetahui apa tugas kita hari ini. Dan itu juga saya akan menjelaskan materinya seperti yang saya jelaskan di materi pembelajaran ke-5 ini. Oke, selamat belajar anak-anakku sekalian. Ya, selamat istirahat dulu ya untuk sekarang, dan nanti jam 10 ya, jam 10 nanti videonya akan bisa diakses lagi untuk video kedua. Nanti video kedua baru ada pembelajarannya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.